saudara yang dikasihi Tuhan ya. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan rema ini yang saya akan bagikan buat semua teman-teman yang hadir pada Zoom malam hari ini. Kalau saudara bawa Alkitab di tangan saudara, saya ingin mengajak kita melihat 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita akan melihat ayat emas kita malam hari ini, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-10. Supaya saudara mengerti sedikit latar belakang ceritanya, saya akan membaca dari ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Dengan kata lain, dia minta double portion dari urapan dan roh seperti yang dimiliki oleh Elia. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Bahkan salah satu terjemahan menuliskan, yang kau minta itu adalah impossible. Nggak mungkin. Saya pengen menantang buat teman-teman semua yang hadir malam ini. Adakah impian atau doa saudara malam ini merupakan kategori yang sukar atau kategori yang bahkan tidak masuk akal dan impossible, tidak mungkin? Nah, kita lihat ya. Tetapi, perhatikan saudara, ada satu kalimat yang menjadi rema buat saya. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Elia bilang yang kamu minta itu tidak masuk akal, impossible, nggak ada orang yang pernah minta seperti itu. Dengan kata lain, sudah tidak mungkin itu dikasih. Tetapi, nah, saya berdoa ini akan menjadi rema buat kita semua. Mungkin doa dan mimpi kita malam ini adalah impossible, sesuatu yang tidak mungkin, yang sukar. Kata Elia, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat, engkau dapat melihat aku terangkat, maka apa yang kau minta akan terjadi pada kamu. Amin, saudara. Mungkin malam ini mimpi kita itu kita berdoa untuk suami kita dipulihkan, istri kita dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan, dan kelihatannya semua impossible. Dan kalimat ini menjadi satu kalimat yang hidup jika kamu bisa tetap dapat melihat. Dalam salah satu terjemahan dari bahasa Inggris dituliskan begini, kata melihat yang dituliskan di dalam ayat ini adalah ra'ah. Ra'ah itu punya arti begini, kalau kamu tetap bisa konsisten untuk melihat, kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Kamu dapat konsisten untuk melihat sampai aku terangkat. Kamu akan mendapatkannya. Amin, saudara. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9, 10. Malam ini saya pengen sharing dengan saudara tentang yang namanya the power of beholding, atau kuasa untuk tetap melihat. Saudara, kata behold itu lebih tegas, lebih nancep daripada kata see atau melihat. Kata behold itu artinya terus-menerus melihat dengan jeli. Terus-menerus melihat dengan detail. Itu pengertian kata behold. Saudara, Elia dituliskan di sini, kalau kamu bisa tetap konsisten melihat dengan konsisten, dengan jeli, dengan detail, kamu akan dapatkan apa yang tidak mungkin. Saudara, ternyata ada sebuah hal simple. Kalau kita bisa tetap melihat, kata Alkitab,
Nanti saya jelaskan ya. Kalau kita bisa tetap melihat, kita akan melihat mujizat Tuhan. Masalahnya, kita tidak gampang untuk selalu melihat sampai Elia itu terangkat. Saya ajak saudara melihat ya. Kita lihat di dalam kitab Kejadian. Ada beberapa contoh orang yang mereka itu tidak bisa melihat. Oke, kalau kita bisa melihat, konsisten melihat, bahasa sederhananya nih gini, kamu akan melihat miracle itu terjadi. Kejadian 21 ayat yang ke-19. Kejadian 21 ayat yang ke-19. Kejadian 21 ayat 19. Saudara, Anda mengerti latar belakang kisah ini, yaitu Hagar diusir oleh Abraham. Hagar pergi bersama membawa anaknya Ismail. Kemudian di tengah perjalanan Alkitab menceritakan mereka dehidrasi sampai Ismail itu sekarat. Kemudian Hagar itu menangis terus dan dia tidak tega melihat anaknya semakin sekarat dan semakin menderita. Lalu kemudian ayat yang ke-19 dituliskan begini. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Jadi ternyata dari tadi itu ada sumur. Mereka itu sangat membutuhkan air. Tapi dari tadi ada sumur di situ, tapi Hagar tidak bisa lihat. Perhatikan, dari tadi ada sumur tapi tidak bisa lihat. Saya terlalu percaya, saudara, malam hari ini ada sumur keajaiban sudah tersedia buat kita. Masalahnya, sama seperti Hagar, kita seringkali nggak bisa lihat, saudara. Kita seringkali nggak bisa lihat. Padahal kalau menurut kitab Dua Raja-Raja tadi, kalau kamu bisa tetap melihat, kamu akan melihat apa yang mustahil itu akan terjadi. Kalau kamu bisa tetap melihat, kamu konsisten ra'ah, kamu tetap konsisten untuk mengamati, kamu tetap konsisten untuk memandang, maka kamu akan melihat miracle. Oke ya. Nah, kenapa Hagar di sini tidak bisa melihat? Ada air, ada sumur di sana. Padahal sekian lama dia menangis sampai Ismail itu sekarat. Sekian lama udah ada sumur tersedia di sana. Jawabannya sederhana. Kenapa Hagar nggak bisa lihat? Karena sibuk menangis. Kenapa Hagar nggak bisa melihat? Karena dia sibuk melihat kepada anaknya yang sedang sekarat, kepada anaknya yang sedang dehidrasi. Saya kasih contoh lain lagi. Coba kita buka Matius pasal yang ke-14. Saya ajak saudara. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14, kita lihat ya. Ayat yang ke-26. Matius 14 ayat 26. Cerita waktu Yesus berjalan di atas air. Kita lihat ya, ketika kira-kira jam 3 malam Yesus sudah datang menemui murid-muridnya yang sedang sibuk mengurus keseimbangan kapal supaya tidak tenggelam. Ayat 26 dituliskan, ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air. Perhatikan saudara, yang datang Yesus. Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus yang melakukan segala keajaiban. Yang datang adalah Yesus di atas segalanya. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa mereka tidak bisa lihat Yesus. Yang mereka lihat adalah itu hantu. Nah, lihat, ada mujizat, ada Tuhan penyelamat, mereka tidak bisa lihat. Kenapa? Apa yang membuat mereka tidak bisa lihat? Maka yang terjadi karena apa? Karena mereka panik dengan angin sakal. Mereka panik dengan badai yang terjadi. Kita lihat satu contoh lagi. Jadi malam ini cukup banyak contoh ya. Lukas pasal yang ke-24. Coba Anda buka Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Kita lihat ayat yang ke-15, saudara. Lukas pasal 24 ayat yang ke-15. Lukas pasal 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dengan bertukar pikiran, jadi ternyata ada dua murid Tuhan yang sedang berjalan, kemudian Yesus menemui mereka. Tetapi Alkitab menuliskan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi lihat ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada Yesus di sana. Ada Yesus di dekat kita. Ada sumber mata air di dekat kita. Ada mujizat di dekat kita. Tapi saudara dan saya tidak bisa lihat kenapa?
Kalau saya membacakan dari 3 contoh tadi, ketiga-tiganya sama. Kenapa mereka tidak bisa melihat? Karena mereka panik. Kenapa mereka tidak bisa melihat? Karena mereka lagi susah banget. Kenapa mereka lagi tidak bisa melihat? Karena mereka lagi frustasi. Kenapa mereka tidak bisa melihat? Karena mereka sedang di dalam tekanan. Saudara dengarkan baik-baik. Saya tahu bahwa hari-hari ini keadaan di bangsa kita, keadaan di sekeliling kita, sudah setahun ini, kita mengalami kondisi yang tidak mudah. Kita sedang mengalami tekanan, kita mengalami badai, kita mengalami banyak penderitaan. Tapi dengarkan saudara, kalau kita, mata pandangan kita melihat ke arah yang salah, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keajaiban. Kita akan miss, kita akan kehilangan seperti yang dialami oleh Elisa, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan blessing bahkan double portion. Menurut saya, kalaupun Elisa itu tidak minta double porsi, minta urapan kayak Elia aja, itu pun menurut saya itu impossible. Yang diminta sama Elisa bukan cuma minta urapannya, tapi minta 2 kali lipat. Makanya Elia bilang itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau kamu bisa tetap memandang dengan benar, sampai aku benar-benar terangkat, kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau pandangan kita pada masa-masa proses seperti ini, kita salah melihat, kita salah memandang, saudara dan saya akan kehilangan kesempatan untuk menikmati bahkan berkat-berkat yang double porsi banyaknya. Saudara dan saya akan kehilangan kesempatan untuk melihat keajaiban Tuhan yang besar. Saya terlalu yakin sudah ada mujizat yang di dekat kita, sudah ada keajaiban tersedia di dekat kita. Bahkan Yesus sendiri datang di dekat kita, tetapi seperti murid-murid kita berkata, hantu, semua yang kita lihat negatif. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah pressure, karena yang kita lihat adalah tekanan, yang kita lihat adalah masalah, yang kita lihat adalah kesusahan, yang kita lihat adalah kesulitan. Sehingga apa? Kita semua melihat secara pesimis. Dengarkan, malam ini saya berdoa, ketika saudara bisa melihat dengan benar, saudara akan melihat bukan hanya mujizat, tapi saya terlalu percaya bahkan double porsi. Artinya itu apa? Jauh lebih daripada apa yang saudara minta dan doakan, seperti Tuhan katakan di dalam kitab Filipi. Sebab Dia yang berkuasa memberikan lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Amin, saudara. Dia berkuasa memberikan apa yang kita minta dan doakan. Amin. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat dengan benar sehingga kita kehilangan kesempatan untuk mengalami double portion atau breakthrough atau keajaiban yang spektakuler, bahkan lebih daripada apa yang kita minta dan doakan? Jawabannya sederhana. Karena kita panik, karena kita dalam tekanan, karena kita stres, karena kita frustasi, karena kita digencet dengan ketakutan, karena kita digencet dengan gemuruh kepanikan, kita digencet dengan gemuruh sumpek, stres, frustasi, apapun istilahnya. Kalau begitu, bagaimana supaya jangan sampai kuasa melihat dengan benar ini, jangan sampai berlalu dari kita. Hal pertama, saudara, hal pertama yang saya ingin sampaikan buat saudara cuma satu kata yang saya hari ini lagi upload di Instagram. Satu kata, tenang. Oke, saudara, ada kata tenang. Hari-hari ini saya tidak tahu kenapa Tuhan itu berkali-kali itu ngajarin saya untuk kembali lagi kepada perkataan ini, tenang. Saudara, menarik sekali di dalam Injil Matius, ketika Tuhan menenangkan badai, ketika Tuhan menemui murid-muridnya, dan murid-muridnya sedang kepanikan, saudara, Yesus berkata begini di dalam Matius pasal 14 tadi, ayat yang ke-27. Kata yang dikatakan Yesus pertama kali, perhatikan. Waktu Yesus datang, jalan di atas air, pembawa mujizat, miracle worker datang, Tuhan pencipta, Tuhan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, datang kepada murid-muridnya, Tuhan di mana bahkan badai pun takluk kepadanya, datang kepada murid-muridnya, tapi muridnya bilang, hantu. Itu artinya muridnya bilang, tidak mungkin, kesusahan, mati gua, habis, mampus deh, gawat, semuanya hancur. Itu yang selalu kita lihat. Tuhan bilang begini, kata pertama yang Tuhan ngomong, tenanglah. Tenang. Saudara, kalau Anda dan saya, pasti kita pernah belajar bahasa Indonesia dulu ya. Dari SD, SMP, ada sampai SMA, ada pelajaran bahasa Indonesia. Kalau Anda belajar pelajaran bahasa Indonesia, kata lah ya saudara, kata lah,
Itu artinya apa? Misalnya begini, bukalah, duduklah, pergilah. Nah, saudara pasti ngerti. Katalah itu berarti perintah. Betul ya? Makanlah. Apalagi? Berdirilah. Menyanyilah. Itu katalah, ada kata yang diakhiri dengan lah, itu artinya perintah. Waktu Tuhan bilang begini, tenanglah. Berarti itu perintah. Kalau itu perintah, berarti saudara dan saya harus melakukan. Harus melakukan. Kalau Tuhan berkata, tenanglah itu sebuah perintah, berarti, dengarkan baik-baik. Menjadi tenang adalah sebuah keputusan. Saya ulangin. Menjadi tenang adalah sebuah keputusan. Kalau Tuhan bilang, makanlah, maka saudara dan saya mengambil keputusan untuk melangkah dan untuk duduk dan untuk makan. Betul kan? Itu namanya keputusan. Kata tenanglah sebuah perintah yang berarti menunjukkan mau perasaan mau kayak apa, mau pikiran suntuk kayak apa, saudara dan saya bisa mengambil keputusan melangkah untuk menjadi tenang. Karena kalau kita tidak bisa menjadi tenang, saudara, ada banyak sekali ayatnya ya. Yesaya 30 berkata begini, di dalam tinggal tenang, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Di dalam Yesaya pasal 30. Jadi Tuhan bilang tenang, tenang, tenang. Saudara tahu saya kadang-kadang kalau lihat film, kalau ada orang panik gitu teriak-teriak, saudara tahu cara menenangkan mereka? Ada yang pernah tahu? Salah satu caranya ditampar ya saudara ya. Kalau mereka teriak-teriak histeris gitu sampai diajak ngomong tuh enggak bisa, kadang-kadang cara menenangkan mereka itu ditampar saudara. Saudara, artinya tuh gini, untuk menjadi tenang itu sebuah keputusan, sama seperti mengampuni itu sebuah keputusan. Artinya itu begini, pikiran dan hati kita bisa masih bergejolak. Pikiran dan hati kita masih bisa marah kepada seseorang. Tetapi ketika kita mengambil keputusan, maka kita bisa memutuskan, aku mau tenang. Aku mau tenang. Saya cuma pengen sharing aja, bagaimana cara saya itu tenang. Saudara, apakah saya enggak pernah galau? Apakah saya enggak pernah sampai kepanikan? Apakah saya enggak pernah sampai orang bilang itu kayak ular keket yang uget-uget, yang panik, enggak karu-karuan, gimana ini mau bayar uang sekolah anak, saldonya belum nyampe, gimana ini saya harus punya kebutuhan tambahan ini, tapi dana enggak ada. Saudara, itu kalau dipikirin semua itu malah makin panik, malah makin takut, malah makin khawatir. Salah satu, ini tips saya simple ya saudara. Ketika saya mengambil keputusan untuk tenang, Tuhan bilang begini, jadilah tenang, tenanglah, tenanglah. Salah satu yang saya lakukan adalah saya teriak. Kadang-kadang saya teriak, Bapak Ibu. Teriak kemana? Saya cari tempat yang lapangan, yang sepi, nggak ada orang, saya teriak di sana. Kayak di film-film gitu loh, saudara. Gitu. Saya teriak luar biasa. Setelah teriak, lega Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Cara yang lain, kalau saya tidak menemukan tempat yang ideal untuk teriak, saya ambil bantal, saudara. Saya ambil bantal, saya langsung tutupin muka saya. Bukan saya mau bunuh diri, saya tutupin muka saya, lalu saya teriak sekeras-kerasnya. Saya teriak sekeras-kerasnya. Pokoknya jadi bantal saya tuh kasihan deh Bapak Ibu. Udah kena jadi korban teriak, kena jadi korban umbel, air mata, semua campur jadi satu. Jadi yang namanya bantal saya tuh cepat jadi kimpet, saudara. Jadi saya salah satu cara itu saya teriak di dalam bantal. Tetapi ini yang sering saya lakukan, saudara. Dan ketika saya teriak, saya kemudian nangis ke Tuhan. Itu cara saya. Coba saudara lihat Filipi pasal 4. Kita lihat Filipi pasal 4. Filipi pasal 4.
ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Mau gimana? Ndak boleh khawatir, Bu. Namanya manusia ya pasti khawatir, mikir. Ya kecuali kalau kita ndak punya otak, Bu. Makanya berbahagialah orang yang ndak punya otak, ndak usah mikir ya Bapak Ibu ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 6 ini kalau saya simpulkan sederhana Bapak Ibu. Salah satu cara supaya kita tuh tenang, ada damai sejahtera Tuhan, curhat toh. Curhat sama Tuhan. Itu yang saya lakukan, saudara. Tuhan bilang begini, nyatakan dalam doa. Nyatakan segalanya yang ada di hatimu kepada Tuhan dalam doa. Itu yang saya lakukan. Saya curhat dengan Tuhan. Seringkali ketika saya dalam kondisi panik, saya lakukan satu hal. Saya cepat-cepat masuk kamar. Saya taruh kepala saya di bantal. Saya teriak sebentar, nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan, aku takut. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku gregetan. Tuhan, aku jengkel. Itu yang saya lakukan, saudara. Itu honestly yang saya lakukan. Saya curhat ke Tuhan. Saudara, di kitab Mazmur dituliskan begini, Daud bilang begini, hanya dekat pada Allah saja itu aku tenang. Hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Lalu Daud berkata begini, satu kali Daud juga berkata, dituliskan di dalam kitab Mazmur, hai jiwaku, Daud ngomong nih sama jiwanya, hai jiwaku, perhatikan, ini loh namanya tenang itu keputusan. Hai jiwaku, kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau gelisah, hai jiwaku? Tenanglah jiwaku, ingatlah kebaikan Tuhan. Jadi jiwanya diomongin nih saudara. Jadi ini cara Daud saudara. Jadi intinya, kesimpulan sederhananya, ambil kesempatan untuk supaya bisa tenang, surrender dalam hadirat Tuhan, curhat dengan Tuhan, mau nangis dalam Tuhan, curahkan semuanya gitu. Kenapa? Karena Alkitab bilang, kalau kamu tidak bisa tenang, kamu tidak akan melihat mujizat. Saudara, Hagar nggak bisa tenang. Dia tidak bisa lihat ada sumur di dekat dia. Dua murid yang di Emmaus sedang frustasi dan tidak tenang. Mereka tidak bisa melihat ada Tuhan di sana. Kemudian contoh yang lain tadi saya tunjukkan. Ketika murid Yesus tidak bisa tenang, semua yang mereka lihat adalah kengerian. Semua yang mereka lihat adalah yang negatif. Hari-hari ini, kalau di antara teman-teman yang di Zoom, apapun yang membuat kalian galau, entah itu kondisi finance, entah itu kondisi pekerjaan, ambil keputusan, tenanglah dulu. Gimana mau tenang Bu kepikiran? Masuk ke kamar. Mau nangis, mau teriak, mau curhat sama Tuhan. Lepaskan semua di sana. Pada waktu saudara tenang, saudara akan tidak lama akan melihat keajaiban. Yuk kita balik, saya tunjukkan lagi. Di Lukas pasal yang ke-24 tadi. Kita lihat Lukas pasal 24. Mengenai cerita murid yang berjalan di Emmaus. Lukas pasal 24. Kapankah mereka mulai melihat Tuhan? Alkitab menuliskan, mereka jalan bareng Tuhan. Tapi mereka tidak ngenalin itu Tuhan. Bukankah saudara dan saya sering begitu? Kita jalan bareng dengan Tuhan, tapi kita tidak mengenali Tuhan. Apakah yang menghalangi kita untuk melihat keajaiban? Apakah yang menghalangi kita untuk melihat sumber mujizat? Apakah yang menghalangi kita melihat kehadiran Tuhan? Karena kita panik, karena kita takut, karena kita sedang frustasi, karena kita sedang stres. Saudara perhatikan, kapankah murid-murid mulai melihat ada Yesus di dekat mereka? Ayat 30. Kita lihat Lukas 24, ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia.
Saudara, kapan mereka ngelihat itu Tuhan? Ketika mereka duduk makan bersama dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya bisa duduk makan bersama dengan Tuhan, disitulah kita akan melihat Tuhan. Dan ketika kita bisa melihat Tuhan, saudara, akan terjadi keajaiban sebagai akibatnya. Ketika murid-murid melihat Yesus, tidak lama kemudian, badai tenang, perahu mereka sampai ke seberang. Ketika murid-murid melihat Yesus, mereka melihat keajaiban setelah itu. Ketika Hagar menjadi tenang, dia melihat, dia berjumpa dengan malaikat sebagai simbol, sebagai gambaran keajaiban. Tidak lama kemudian, dia menerima blessing. Bukan cuma air, bukan cuma diselamatkan dari dehidrasi, tetapi setelah itu, malaikat berkata, Ismail anakmu akan menjadi bangsa yang sangat besar. Tuhan akan memberkati dia berlimpah-limpah dan membuat dia bangsa yang besar. Saudara, kalau kita bisa melihat Tuhan, seperti Elisa terus melihat sampai Elia terangkat, Elisa bisa melihat kepada yang namanya surga, maka disitulah apa yang impossible akan terjadi. Bagaimanakah supaya kita bisa melihat, ambil keputusan untuk tenang. Bapak Ibu, kalau Anda mengikuti beberapa khotbah saya di YouTube, salah satunya saya bercerita tentang Mazmur 23. Ia menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawan. Kata menyediakan hidangan di hadapan lawan berarti sedang di tengah medan pertempuran, Tuhan menyediakan hidangan. Hidangan berarti party, pesta. Perhatikan, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah banyak pertempuran, kok bisa-bisanya Tuhan itu menyediakan pesta buat anaknya. Itulah yang akan saya percaya terjadi. Sekarang sedang terjadi peperangan. Betul, saudara? Peperangan melawan COVID. Peperangan melawan kondisi perekonomian yang sedang drop drastis. Peperangan melawan kondisi keuangan. Ada banyak peperangan sedang terjadi. Dengarkan, ini sebuah janji Tuhan. Di tengah peperangan, Dia akan menyediakan pesta. Amin. Tapi syaratnya apa? Tuhan bilang begini. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Kalau Tuhan menyediakan hidangan, berarti kita disuruh apa, Bapak Ibu? Kita disuruh makan. Betul? Kalau gitu, siapa yang menghadapi lawan dong kalau saya yang makan? Menurut saudara, siapa yang akan menghadapi lawan? Tuhan. Saudara dan saya tugasnya makan. Tapi saya pernah cerita, bagaimana kita bisa makan? Kalau kita tuh panik kayak ular keket. Bagaimana kita bisa makan? Kalau kita nggak duduk dulu. Duduk dulu, ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan, duduk tenang. Dan kamu akan menikmati makanan yang lezat dan Tuhan berperang ganti engkau. Itu baru akan terjadi. Jadi Anda tahu kunci keajaiban, tenang dulu. Apapun yang saudara dan saya sedang hadapi, belajar tenang dulu. Jangan ambil kalkulator untuk hitung, Anda makin tidak tenang. Jangan ambil kalkulator mulai ngitung pemasukan dan pengeluaran, Anda akan semakin gusar. Anda akan semakin panik dan khawatir. Ambil keputusan untuk tenang. Letakkan semuanya, singkirkan semuanya, minggirin dulu semuanya. Datang ke Tuhan, mau nangis di dalam bantal, mau teriak, mau curhat, tenang, duduk bersama Sang Raja, duduk dulu bersama Tuhan. Sampai kapan, Bu? Terus bersama dengan Tuhan. Sampai kapan? Sampai melihat Elia terangkat. Sampai melihat Tuhan bergerak. Sampai melihat Tuhan berperang ganti kita. Jadi kapan kita duduk, sampai kapan kita duduk makan? Ya udah, sampai kita ngelihat Tuhan berperang, kita duduk makan aja. Kita bergaul karib, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, yang saya ingin tunjukkan pada saudara, setelah kita belajar untuk tenang, ini yang saya dapatkan, saudara. Kembali yuk, kitab 2 Raja-Raja tadi, pasal yang kedua tadi,
Kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saudara, ayat yang ke-10, tadi dikatakan yang kau minta itu sukar, tapi kalau kamu bisa tetap melihat. Karena kata yang dipakai ra'ah. Ra'ah itu artinya keep looking at. Kalau Anda tahu bahasa Inggris keep looking at itu terus melototin. Gitu loh, terus melototin saudara, keep looking at. Kata melihat tuh banyak ya dalam bahasa Inggris. Ada see, melihat. Ada look at, juga melihat. Ada perceive, juga melihat. Tapi kata yang dipakai ra'ah itu keep looking at, artinya melototin. Apa ya? Yang mentelengin terus, ngeliatin terus. Nah, menariknya ayat 11. Coba Anda lihat. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Sambil bercakap-cakap maksudnya sambil ngobrol ya. Bahasa Indonesia kita ini bisa memberikan arti yang beda. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata. Ini kesannya dari ayat 10 sampai ayat 11 ini cepat. Kesannya. Padahal bahasa aslinya enggak. Jadi antara ayat 10 ke ayat 11, saudara, itu enggak cepat, enggak langsung. Tetapi kalau Anda baca ayat 11, kata yang dipakai sedang mereka berjalan terus, kesannya kan baru Elia itu ngomong, kalau kamu bisa lihat aku terangkat, ya kamu dapat yang kamu minta, yang mustahil itu. Saudara, kesannya langsung, enggak. Dalam bahasa Inggrisnya, itu dituliskan, sejalan dengan as it came to pass, sejalan dengan waktu itu berjalan. Jadi tidak diterangkan berapa lama. Bisa beberapa waktu, minggu, bulan, hari, tapi yang jelas dari 10 ke 11 itu enggak langsung, saudara. Jadi ada jeda waktu. Pertanyaannya, apakah Elisa tahu kapan Elia mau diangkat? Enggak tahu. Elia enggak pernah bilang, Elisa, jadwal pengangkatanku hari Selasa. Atau Elisa, jadwal pengangkatanku hari Senin. Elia enggak pernah ngomong begitu. Karena Elia juga enggak tahu persisnya kapan waktu itu akan terjadi untuk diangkat. Jadi apa yang dilakukan? Sejalan dengan waktu itu terus berlalu. Saya suka sekali kata-kata yang dipakai. As they traverse. Nah, kata yang dipakai bukan sambil berkata-kata, as they traverse. Kata yang dipakai itu traverse. Anda mungkin pernah dengar kata travel. Travel itu dari kata traverse. Traverse itu artinya journey. Traverse itu artinya perjalanan. Bukan sekedar journey itu sebuah perjalanan yang traverse itu kalau bahasa Inggrisnya di travel through. Melintasi. Jadi mereka tuh melalui sebuah perjalanan yang penuh dengan kayak orang masuk ke dalam hutan. Nah, itu kita bisa mengatakan kita tuh journey. Kita bisa mengatakan journey to misalnya journey to the island, perjalanan kepada ke pulau itu. Jadi ini sebuah journey itu berbicara tentang sebuah perjalanan yang cukup panjang, yang tidak tahu berapa panjang. Kalau trip itu perjalanan pendek. Jadi dituliskan oleh kalimat ini, sedangkan mereka itu waktu berjalan, mereka itu melakukan travel through, melakukan perjalanan melintasi gunung, bukit, lembah, lautan, sungai, Amazon, hutan belantara, hutan rimba, padang gurun, padang rumput. Jadi mereka tuh melalui perjalanan yang bervariasi macamnya di dalamnya. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan kata traverse. Nah, orang bilang kayak berpetualang. Jadi kita tuh tidak tahu apa yang ada di depan. Intinya mereka ngikutin aja. Journey itu mereka dijalanin aja journey itu. Perjalanan itu mereka ikutin aja. Saudara, apa yang saya maksud adalah begini. Bapak Ibu dengarkan. Hal kedua, kalau kita udah bisa tenang, ini saran saya. Daripada kita itu berontak, melawan, teriak, mengenai keadaan yang sedang kita hadapin sekarang. Saya ulangin. Daripada kita itu berontak, melawan,
terhadap keadaan yang sedang kita jalanin. Teriak, ngomel, bantah, bersungut-sungut terhadap keadaan yang sedang terjadi di tengah kita sekarang. Marilah kita, saya tidak menemukan bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya itu bagus. Daripada kita tuh fight against, bertempur melawan keadaan yang sedang kita hadapin sekarang, lebih baik kita embrace. Embrace itu merangkul. Artinya itu begini, daripada kita tuh ngelawan keadaan yang sedang tidak enak, yang sedang kita hadapin sekarang. Setelah kita bisa tenang, marilah kita belajar untuk menjalaninya. Marilah kita belajar untuk menjalaninya step by step apa yang ada dijalani dan berusaha melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik dari setiap hari yang kita jalanin. Membuat setiap hari yang kita jalanin itu kita lakukan terbaik. Kenapa? Saya kasih contoh. Saya kasih contoh, ada kisah nyata Bapak Ibu. Saudara, ada seorang wanita yang sudah 19 tahun ikut kerja di sebuah perusahaan. Anda bayangkan kalau seorang itu sudah kerja 19 tahun, itu berarti udah kayak keluarga sendiri seharusnya ya. 19 tahun dia itu kerja di sebuah perusahaan. Tiba-tiba karena keadaan seperti begini, tahu-tahu dia itu di PHK. Pada waktu dia di PHK, dia kecewa sekali. Kenapa? Karena dia tuh merasa dia itu orang yang paling lama. Seharusnya yang di PHK tuh yang baru-baru. Tapi ternyata dia itu ikut di PHK. Apapun alasan perusahaannya, mungkin perusahaannya mem-PHK yang senior-senior supaya mengurangi gaji, karena yang senior pasti gajinya lebih daripada yang junior. Apapun itu, 19 tahun dia udah setia di pekerjaan di perusahaan itu, dia tiba-tiba dipecat. Kemudian dia berusaha melamar pekerjaan. Berbagai pekerjaan dia lamar. Tidak ada yang menerima dia. Entah karena dia umurnya udah tua, atau karena apa, atau karena semua keadaan sedang sukar, dia berontak dengan keadaan ini. Pada awal-awal dia mengalami ini, dia protes dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa di saat seperti ini malah Tuhan membiarkan aku tuh di PHK? Singkat cerita, dia tidak dapat pekerjaan selama sekitar 10 bulan. Nah, di dalam perjalanan selama 10 bulan, apa yang terjadi, saudara? Dia tetap melamar, tapi tidak ada yang menerima. Tiba-tiba pada bulan pertama, setelah dia itu dipecat, mama dia tuh sakit. Nah, ternyata sakitnya itu tambah hari, tambah parah. Jadi istilahnya sakit. Nah, karena pamannya sakit-sakitan, akhirnya dia berpikir, ya, aku ya enggak ada kerjaan, ya udahlah. Akhirnya dia pakai waktu yang ada untuk ngerawat mamanya, untuk sering bareng-bareng menemenin mamanya. Jadi selama 10 bulan, itu yang dia lakukan. Dia bercengkerama dengan mamanya. Dia betul-betul mengalami 10 bulan yang manis sekali, di mana dia membangun banyak memori yang indah dengan mamanya. Dia membangun banyak hubungan yang indah sama mamanya. Setelah kira-kira 10 bulan sejak dia di PHK, dan akhirnya mamanya meninggal. Kemudian setelah mamanya meninggal, sebuah keanehan terjadi. Tiba-tiba, pekerjaan-pekerjaan yang dia lamar selama 10 bulan itu, yang tidak ada yang memanggil, tiba-tiba bertubi-tubi tawaran pekerjaan itu datang. Bahkan memberikan gaji yang 2 kali lebih banyak daripada gaji pertama pada waktu dia 19 tahun di perusahaan itu. Saudara, waktu saya dengar cerita ini, Anda dengarkan baik-baik. Seandainya dia langsung mendapatkan pekerjaan, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bersama dengan mamanya selama 10 bulan. Selama 10 bulan, dia membangun hubungan dan kedekatan dengan mama.
Dia membawa mamanya semakin mengenal Tuhan. 10 bulan menjadi 10 bulan memori yang indah. Seandainya Tuhan langsung memberikan dia pekerjaan, dia tidak akan punya itu. Anda mengerti? Jalanin apa yang hari ini Tuhan izinkan terjadi. Anda tidak tahu kemana Tuhan bawa kita. Salah satu cara kita bisa mengalami seperti Elisa, double portion pengurangan. Elia bilang begini, kalau kamu bisa tetap melihat sampai aku naik, sampai aku terangkat. Saudara, apa yang dilakukan Elisa? Kalau orang kepengen supaya jangan sampai kelewatan Elia diangkat, maka kuncinya cuma satu. Elia harus dipepetin. Betul, saudara? Elia harus diikutin. Elia kemana diikutin? Elia ke belakang diikutin, kecuali masuk ke toilet, nggak ikut. Tapi Elia mungkin diikutin sampai ke depan pintu toilet. Elisa nunggu depan pintu toilet, jangan-jangan nanti diangkat dia di dalam toilet. Anda pernah mikir nggak? Siapa tahu Tuhan itu tiba-tiba ngangkat Elia ketika lagi di dalam toilet. Loh, itu bisa terjadi loh. Artinya apa? Jalani apa yang ada. Jalani sampai detail. Katanya travel through. Ikutin journey itu detail. Ikutin, saudara. Ikutin detail. Amin. Ikutin detail. Karena Anda tidak akan pernah tahu ujungnya dibawa kemana. Sampai kapan? Ketika Anda ngikutin detail perjalanan itu bersama dengan Tuhan. Anda akan melihat. Jangan melawan keadaan yang terjadi. Jangan berontak. Belajar untuk merangkul. Buat setiap hari dari apa yang Anda alami. Buat setiap hari dari proses yang Anda jalanin. Itu akan menjadi yang terbaik. Do your best. Lakukan yang terbaik dari setiap hari yang tidak enak yang kita jalani. Kalau setiap hari keuangan kita sedang mepet, mari kita lakukan yang terbaik dari keuangan yang mepet. Belajarlah tenang. Kita lakukan, jalanin aja. Saudara, ada sebuah gereja yang renovasi. Dan gereja ini ketika renovasi, dia mengundang seorang, arsitek interior ya, desain interior. Nah, ketika dia mengundang desain interior ini, dia itu meminta kepada desainer interior ini untuk mendesainkan dan mencarikan sebuah ide, lobi gereja itu dibikinkan yang istilahnya dibikinkan yang bagus sekali, yang benar-benar unik dan lain dari yang lain. Nah, saudara, saya tuh menemukan sebuah gambar di internet. Saya boleh minta tolong Bu Nita untuk menayangkan gambar ini? Bisa? Dan desain interior itu tidak persis, saudara, tapi desain interior itu mempunyai ide seperti ini. Jadi membuat lukisan gambar yang besar sekali di lobi gereja. Dan kalau saudara zoom kecil-kecil, ini yang namanya mosaic painting. Kalau Anda zoom kecil-kecil, itu Anda akan tahu bahwa zoom kecil-kecil itu adalah foto dari semua jemaat yang ada di dalam gereja itu. Jadi, zoom kecil-kecil itu adalah foto jemaat. Jadi semua foto jemaat itu dimasukkan ke situ, saudara. Lalu dibentuklah gambar seperti ini. Saudara dengarkan baik-baik. Kita itu seringkali tidak bisa melihat gambar besar yang Tuhan sedang desain dalam hidup kita. Tetapi kalau Anda melihat, saya belajar dari painting, saya belajar dari lukisan ini. Dari foto ini saya belajar. Anda bayangkan, foto dari jemaat per jemaat, itu satu-satu disusun. Menjadi gambar Yesus, menjadi gambar wajah Yesus yang bagus banget. Itu foto jemaat. Anda tidak akan pernah tahu. Ada foto kita di dalam situ. Dan ada foto orang yang menjengkelkan kepada kita di dalam situ. Ada foto dari bos kita yang memotong uang bayaran kita. Ada foto dari customer kita yang sudah beralih kepada yang lain.
Ada foto dari customer-customer yang sudah tidak lagi mengorder kepada kita. Ada foto dari bos-bos perusahaan yang tiba-tiba memecat kita. Saudara, percayakah Anda? Waktu Tuhan memperlihatkan lukisan ini, Tuhan mengajari saya sesuatu. Setiap bagian dari hidup kita, maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk pekerjaan, termasuk di dalam pekerjaan maupun perusahaan, Anda dan saya tidak bisa melihat gambar besarnya. Gambar besarnya apa? Tuhan akan mewujudkan wajah kemuliaannya melalui hidup kalian dan saya. Dengarkan, wanita yang dipecat setelah kerja 19 tahun. Dia tidak pernah mengerti kenapa. Daripada Anda berontak. Karena kalau kita berontak, kita tidak pernah melihat Elia terangkat. Kita tidak pernah melihat intervensi surga. Dengarkan. Semua keadaan di sekeliling kita itu berimbas ke siapapun termasuk pendeta. Percayalah. Pendeta pun kena, Bapak Ibu, semuanya. Tapi saya ingin mengajak kita semua. Jadi tenang. Ambil keputusan untuk tenang. Kalau kamu mau teriak, teriaklah. Setelah itu, dapatkan lagi kekuatan yang baru di dalam hadiratnya. Anda mau menangis, menangislah. Tetapi kemudian bangkitlah. Karena orang benar tidak akan tergeletak untuk selama-lamanya. Saya terlalu percaya ada kemuliaan Tuhan di balik semua badai. Ada kemuliaan Tuhan di balik semua proses. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan siapkan di balik semua penderitaan ini. 1,5 tahun kita udah mengalami akibat dari COVID yang mengimbas kepada banyak orang. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda merasa Tuhan tidak ada bersama kita, lukisan tadi Tuhan berbicara. Kamu tidak bisa lihat big picture-nya. Tapi ada aku di dalam kehidupan kalian. Ada sesuatu yang Tuhan sedang rancangkan yang bagus sekali. Yang Tuhan sedang siapkan. Jadilah tenang. Ambil keputusan. Mau nangis, tidak apa-apa. Bangkit untuk tenang. Dan kemudian jalani apa yang Tuhan izinkan kita hadapin. Walaupun kita tidak suka. Jalanin apa yang Tuhan izinkan. Walaupun kita tidak senang. Saudara, saya memperhatikan waktu saya melihat painting mozaik seperti yang tadi saya tunjukkan. Saya tuh tiba-tiba Tuhan itu ngajar saya gini loh. Bapak Ibu pernah mikir nggak bahwa untuk masang fotonya siapa dengan siapa supaya bagus sekali, supaya kelihatan natural, nggak ngerubah warnanya dengan paksa. Anda harus bisa mencari foto-foto yang mempunyai warna yang kemiripan, nuansanya. Misalnya ditaruh di bagian jidatnya Tuhan, ditaruh di bagian wajahnya Tuhan. Itu kan kalau misalnya foto saya kayak gini background-nya gelap, pasti saya nggak mungkin ditaruh di bagian wajah. Kalau ditaruh di bagian wajah, ntar lah bikin flek atau andeng-andeng, Bapak Ibu, ya kan? Karena hitam. Jadi pasti saya akan ditaruh di bagian yang rambut. Dan tidak tertutup kemungkinan ketika saya diletakkan di bagian rambutnya Yesus, maka sebelah saya ternyata adalah foto orang yang paling menjengkelkan di dunia. Pada waktu saya lihat lukisan seperti ini, tiba-tiba Tuhan itu ngajarin saya, kamu pernah nggak bayangin bahwa ternyata kalau foto kamu disusun menjadi lukisanku, kamu ditaruh di bagian rambut, dan ternyata sebelahmu itu adalah orang yang paling menjengkelkan, yang kamu paling nggak seneng, yang kamu paling nggak suka. Ternyata tuh ada di samping kamu. Dan terus kamu tuh teriak sama yang ngelukis, kenapa aku kok ditaruh di pinggirnya dia? Aku mau cari tempatnya yang lain. Saudara, pelukisnya bilang begini, tidak bisa, karena warna kamu ini paling cocok di dekatnya dia. Pernahkah Anda membayangkan bahwa termasuk orang yang menyakitin kita, orang yang mem-PHK kita, orang yang mengurangi
orang yang mengurangi apa istilahnya income kita, orang yang mengambil hak kita, yang menjadi jatah kita. Saudara dengan perkataan yang lain, istilahnya itu gini, percayalah bahwa Tuhan itu rangkai semuanya menjadi indah. Wah, Samuel bilang gini, minta diedit C. Nah, ya, itu yang saya bilang, warnanya dipaksa, Sam. Warnanya tuh dipaksa diganti-ganti. Tapi kamu tahu enggak, saya tuh pernah lihat foto yang kayak gitu di itu loh, apa Royal Plaza. Di Royal Plaza itu ada satu toko yang bikinkan painting yang mosaik. Tapi waktu saya lihat, Sam, itu foto orang-orang, jadi foto mosaik keluarga, terus di dalamnya adalah foto keluarga itu. Ternyata saya melihat dia itu memanipulasi foto itu. Jadi fotonya misalnya harusnya warnanya putih, dibikin paksa dengan warna merah, jadi dibikin merah. Jadinya enggak bagus. Tapi kalau benar-benar seorang mosaic painting yang benar-benar bagus, dia itu akan memakai warna natural foto itu dan tidak memaksakan yang putih itu jadi merah supaya dipaksakan di baju merahnya. Itu akan menjadi bagus banget, akan menjadi bagusnya luar biasa. Ini yang Tuhan ajarin, bahwa ketika Tuhan menata kita, hari-hari kita, percayalah, ada gambar besar kemuliaan Tuhan yang sedang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Amin. Saya berharap, ayo mulai hari ini semuanya, mari jangan berontak dengan keadaan. Jangan merontah di dalam keadaan yang tidak kita sukai. Mari kita belajar merangkul, menjalani, dan membuat setiap hari itu menjadi hari yang terbaik. Dan membuat setiap hari itu kita lakukan yang terbaik per harinya. Kalau hari ini, per harinya yang bisa kita lakukan, yang terbaik itu yang kita lakukan. Dan percayalah, tahu-tahu kita tidak sadar, tiba-tiba gambar besar itu sudah jadi. Ternyata bagus banget. Ternyata luar biasa. Sama seperti wanita yang tadi di PHK. Ternyata pada akhirnya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Anda mau melihat keajaiban? Kuncinya adalah terus memandang dengan benar. Bagaimana kita memandang dengan benar? Memandang kepada Tuhan dengan benar. Jadilah tenang. Dan setelah jadi tenang, jalani setiap hari. Maka engkau akan bisa melihat, tiba-tiba ada mata air di dekatmu. Engkau akan melihat Yesus hadir di depanmu, dan tidak lama kemudian perahumu dibawa Tuhan sampai ke seberang. Bukan hanya badai yang berhenti, tapi perahumu dibawa ke seberang, langsung mengalami teleport. Inilah percepatan pertama yang saya lihat terjadi di Alkitab. Pindah tempat langsung secara cepat. Amin. Saya berdoa kita akan melihat mata air. Kita akan melihat mujizat. Kita akan melihat double portion. Kita akan melihat apa yang dikatakan Filipi, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih baik, lebih banyak dari apa yang kita doakan. Saudara doa minta 1, dikasih Tuhan 2. Saudara minta 2, dikasih Tuhan 4. Saudara minta A, dikasih Tuhan A+++. Saudara, saya berdoa kita akhirnya akan melihat. Melihat apa? Melihat double portion. Melihat double blessing, melihat mujizat, melihat breakthrough, melihat kemenangan. Bagaimana kuncinya? Tenang. Dan kedua, mari jalani tiap hari dengan ikhlas. Rangkul apa yang tidak enak, walaupun kita tidak suka. Amin. Saya berdoa, kita bukan hanya melihat, katanya Sam, kita bukan hanya melihat mata air, dilihat toh, tidak minum, rugi. Kita melihat dan kita minum dari mata air itu, sehingga tidak lagi terjadi dehidrasi, bahkan kita melihat breakthrough yang besar. Saudara, saya merasakan kuat. Tahun depan, banyak dari kita akan diangkat oleh Tuhan. Bukan mati ya, maksudnya diangkat. Saya merasakan kuat tahun 2022. Banyak dari saudara dan saya akan diangkat Tuhan. Seperti perempuan yang tadi. Seperti Elisa. Dapat double portion. Amin, saudara. Seperti Hagar.
bukan hanya mendapatkan air, tapi anaknya pun diberkati luar biasa. Jadi saya berdoa, tangkap ini dengan sungguh-sungguh. Tahun depan, banyak dari kita akan diangkat, dipromosikan oleh Tuhan, bukan diangkat seperti Elia. Dipromosikan oleh Tuhan. Banyak dari kita akan mengalami benar-benar nasib itu berubah dalam sekejap. Saudara, tahun depan banyak promotion. Banyak. Amin. Kuncinya, yuk, tenang. Jalanin dengan hari per hari dengan terbaik. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan.